Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di channel Kabar Baik. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema 2 teladan Yesus. Saya mengajak kita membuka kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi kita baca saja ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kisah yang menakjubkan, kisah yang spektakuler, kisah yang luar biasa, di mana Yesus menunjukkan kedahsyatan dan keajaibannya sebagai anak Allah yang hidup, ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan terdorong oleh karena belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat kebenaran firman Allah, kalau kita melihat ayatnya yang ke-2, maka di situ Alkitab menerangkan mengenai jumlah orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Dan kita akan temukan bahwa jumlahnya sangat banyak. Di ayatnya yang ketiga merupakan keterangan di mana Yesus berada. Ayat 1 menerangkan bahwa Yesus pergi ke daerah atau seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dan ayat 3 menjelaskan bagaimana wilayah tempat Yesus berada bisa dikatakan wilayah pegunungan, di mana Yesus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, dan dia bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dan kalau kita melihat di ayatnya yang kelima, merupakan pergerakan awal, di mana Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, sehingga dia berkata bahwa mereka harus diberi makan. Dan dia berkata kepada seorang murid yang bernama Filipus, beri mereka makan. Tetapi di ayatnya yang ke-7, maka ada jawaban dan respon yang diberikan oleh Filipus mengenai apa yang disampaikan oleh Yesus. Yaitu, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar, maka itu tidak akan cukup untuk memberi mereka makan, walaupun mereka diberikan sepotong kecil saja. Di sini terletak permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Filipus saat itu sedang berbicara mengenai kekurangan uang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu untuk beli makan juga di mana, karena mereka tidak memiliki uang. Dan di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, maka seorang dari murid Yesus menyampaikan sebuah kabar kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Di sini murid Yesus yang bernama Andreas sedang berbicara bahwa mereka berada dalam sebuah persoalan, yaitu kekurangan makanan. Di tengah-tengah pelayanan Yesus, walaupun kita tahu Yesus berhasil memberi makan 5.000 orang, ternyata ada tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupannya bahkan murid-muridnya, yaitu yang pertama mereka kekurangan uang, yang kedua mereka kekurangan makanan pada saat itu. Tetapi puji Tuhan atas kedahsyatan dan keluar biasaan daripada Tuhan, maka persoalan mereka bisa terjawab dengan kuasa yang luar biasa daripada Yesus. Nah, di sini lewat kisah ini saudara, kita akan belajar teladan apa yang diberikan Yesus bagi murid-muridnya ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak bersahabat, situasi yang tidak sesuai yang mereka harapkan. Di sini saya katakan tadi bahwa ada permasalahan, yaitu mereka kekurangan uang, dan yang kedua mereka kekurangan makanan.
Tetapi di ayat yang ke-11, apa yang dilakukan Yesus adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga ini yang saya mau angkat sebagai tema perenungan di channel Kabar Baik, yaitu 2 teladan Yesus. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-11 tadi, firman Allah berkata, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Teladan yang pertama yang diberikan Yesus, yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu ucapan syukur. Walaupun di tengah persoalan, walaupun di tengah tantangan, walaupun di tengah beban hidup yang silih berganti datang dalam kehidupan kita, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bibir mulut kita harus ada ucapan syukur. Itu yang diberikan oleh Yesus bagi murid-muridnya pada saat itu. Bisa saja Yesus dengan tindakan yang lain mengadakan sebuah mujizat. Tetapi saat itu dia ingin mengajar, dia ingin memperlihatkan ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, maka sangat perlu bagi kita untuk mengucap syukur. Bukankah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Haleluya. Sudahkah kita mengucap syukur pada saat ini? Kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat segala aspek kehidupan manusia terasa sulit. Tetapi apapun situasi dan kondisi hidup kita, mari kita ikuti teladan Yesus. Bibir mulut kita harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sesuatu hal yang dirindukan oleh Allah. 3 hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Yang pertama, pujian dari ciptaannya. Yang kedua adalah penyembahan dari umatnya. Dan yang ketiga adalah ucapan syukur dari anak-anaknya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita lewat renungan firman Tuhan di channel Kabar Baik ini. Mari dalam situasi apapun yang engkau hadapi saat ini, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan tidak mengalami situasi yang sulit. Tapi Yesus mengalami situasi yang sulit. Tetapi di tengah situasi yang sulit, Yesus mampu. Bagaimana dengan kita, anak-anaknya? Bagaimana dengan kita, umat-umatnya? Bagaimana dengan kita, hamba? Sudahkah kita mengucap syukur? Teladan yang kedua, ketika dia memberikan sebuah teladan ucapan syukur, maka yang kedua adalah membagi-bagikan. Apa yang Yesus mau berikan bagi murid-muridnya pada saat itu? Yaitu dengan kata lain, ketika Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu, maka Yesus ingin berbicara bahwa belajarlah memberi atau membagi walaupun engkau ada dalam saat kekurangan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kisah yang luar biasa di mana dicatat dalam itu sampai ayatnya 44. Di sana menceritakan ada orang-orang banyak yang sedang memberikan persembahan. Tetapi mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi ada satu janda yang dicatat dalam Alkitab. Dia memberi 2 peser 1 duit. Dan Yesus berkata bahwa persembahan dari janda inilah yang paling besar dari antara orang-orang banyak itu. Dan mereka berkata, kenapa? Dan Yesus menjelaskan bahwa ketika janda ini memberikan persembahan 2 peser 1 duit, dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan sepenuhnya untuk dipersembahkan saat itu. Sehingga Yesus berkata, inilah persembahan yang paling besar di antara orang banyak. Memberi di saat kelimpahan itu biasa. Tapi memberi di saat kekurangan, itu hal yang luar biasa. Dan di sini merupakan sebuah teladan yang diberikan oleh Yesus.
Bagaimana dengan kita hamba-hambanya? Bagaimana dengan kita umat-umatnya? Bagaimana dengan kita anak-anaknya? Sudahkah kita memberi bagi orang lain? Sudahkah kita membagikan apa yang ada pada kita bagi orang lain? Ketika kita diberkati, maka berkat yang ada pada kita pun wajib untuk kita berikan juga buat orang lain. Kita belajar, ketika kita suka memberi, maka kita pun akan diberi. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Dan firman Allah berkata bahwa orang kikir, orang pelit tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Malam hari ini, kabar baik datang dalam kehidupan kita, yang ingin mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Biarlah bibir mulut kita ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur. Bukan cemoohan, bukan fitnahan, bukan caci maki dan lain sebagainya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam, kita jadi berkat, kita jadi contoh bagaimana kita bisa juga memberi dan memberkati orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian yang ada. Supaya di hari-hari ini, hidup kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Amin, kebenaran firman Allah. Biar jadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari dukung channel ini untuk jadi berkat bagi orang banyak. Dengan cara like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.